Ini pohonnya, Rare Vietnam. Ini satu pohon ini berbagai macam varietas, teman-teman. Ada Rare Vietnam, ada Roro Subaka, terus apa lagi ya? Kata Pak Haji itu lupa lagi saya. Ini bunganya sangat lebat banget. Nah, Pak Kus tuh lihat ada. Udah besar ya? Ah, Berarti ini nyambungnya nggak serentak ya? iya, nggak bareng. Nggak bareng ya? Jadi nih, yang pertama fokus di sini. Ini bekasnya dulu. Ini ada bekas sayatan. Tapi berjalannya waktu, Pak Haji itu ingin satu pohon itu adalah berbagai macam varietas. Jadi sambung lagi, model di sini, di batang-batangnya nih, ranting-rantingnya di sini, jadi sebelah sana gitu. Jadi gitu. Yang utamanya tadinya Red Vietnam ini. Yang ini berarti yang udah berbuah ya? Iya, nih. Ini. Kira-kira menurut Pak Kusdina berapa gram nih yang ini? Ini. Perkiraan itu 400 gram kayaknya ada. Ada. Ya. 400 gram. Kurang lebih. Ini bunganya juga lebat banget nih. Iya. Ya mudah-mudahan bisa jadi buah semua karena memang cuaca saat ini lagi apa namanya ekstrim ya, Iya. Kurang mendukung. kurang mendukung. Banyak buah-buah yang lain juga seperti mangga itu bunganya pada gosong-gosong. Ah, Tapi ini kelihatannya sehat nih. sehat. Ya. Pak Haji ini Ada- biasanya rutin seminggu sekali ada penyemprotan. Oh iya. Ya memang apa kunci utamanya pada tanaman apapun itu ya. Adapun mau tanaman pangan ataupun tanaman keras seperti ini tetap kita memerlukan perawatan yang maksimal ya. Ya. Karena bagaimanapun juga mereka juga makhluk hidup yang perlu perawatan, perlu perhatian juga. Kalau kita asal nanam aja ya besok-besok adapun hasilnya juga ya sewajarnya aja gitu. Iya. Tidak mungkin sesuai target kita. Tapi ketika kita perawatannya maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Ya seperti ini kan, yang lain-lain buah-buah apa, bunga-bunga seperti ini nih, pada berguguran. Tapi ini kelihatannya sehat tuh, segar-segar, ya kan? Bisa kita lihat. Kalau yang asal-asal aja ini pasti udah pada gosong semua nih. Iya. Seperti ada yang di depan rumah saya tuh, pohon mangga. Awalnya memang, bagus banget, lebat bunganya. Begitu karena cuacanya memang ekstrim juga, akhirnya gosong semua. Ya sepertinya sih kagak bakalan jadi Buah. Cuman yang pasti ya kembali lagi seperti tadi, perawatan lah, intinya perawatan. Kita sambil jalan, Siap, Bagus ke siap. sana. Pak Haji lagi ada penyiangan, mungkin kalau saya lihat tadi dari jarak jauh. Mantap nih. Ah. Ayo, Ayo siap. depan. Nah, ini dia teman-teman, kebun Pak Haji yang di lokasi ini kurang lebih 40 pohon yang beliau tanam. Usia pohon rata-rata 2,5 tahun. Yang sangat unik di kebun Pak Haji itu, menurut saya beda dari yang lain dari pohonnya, teman-teman. Ini kalau lihat dari sini, kalau kita shoot dari dekat sini, yang pertama sejajar, jarak pohon ke pohon 7 meter, teman-teman. Yang pertama sejajar, yang kedua pohonnya itu unik, kayak bonsai, teman-teman. Ini Pak Haji lagi ada penyiangan gulma, mungkin digundukin di sekitaran pohon, dijadikan kompos pupuk. Nah, ini pohonnya 2,5 tahun lebih, sangat rimbun, besar, terus unik, teman-teman. Nih. Nah, ini contoh yang Pak Haji terapkan. Hampir semuanya sebelah sana juga sama, teman-teman.
rata, sejajar. Pak Haji, ngopi udah Pak Haji? Menurut Pak Kus, gimana pohonnya nih? Kalau dilihat-lihat sebagai, ya katakanlah saya orang baru terhadap tanaman-tanaman seperti ini, memang bagus sekali, unik sekali. Biasanya pohon alpukat kan kebanyakan di luaran sana yang memang asal nanam aja. Pohonnya tuh dari sini, apa namanya, kalau bahasa Sundanya, nyelenyet. Nyalanya. Iya betul. Tingginya doang gitu kan. Ah. Nah, kalau ini kan udah dari usia dini dibentuk Iya, sedemikian pembentukan rupa pohon. pembentukan pohon. Jadi hasilnya ya seperti ini. Dan melihat potensinya ini, wah, ranting dahan-dahannya banyak sekali kan. Mudah-mudahan juga buahnya juga banyak. Amin. Itu saja mungkin pendapat saya. Karena saya juga memang belum begitu paham. Nanti kita tanyakan langsung ke Pak Haji. Nah, itu dia dari narasumbernya pakarnya langsung. alpukat nih, yang berlokasi di Gunung Manik, Talaga Majalengka. Pagi ini Pak Haji Sambil cengar-cengir Pak Haji. sambil cengar-cengir. Nah ini teman-teman, nanti kedepannya juga Pak Haji ini gulma-gulma ini yang digundukin di sekeliling tajuk pohonnya ini mungkin akan disemprot lagi apa gimana, yang pasti ini dijadikan pupuk teman-teman. Ini yang dinamakan pupuk organik. Kita pemanfaatan pupuk yang ada di sekitaran kita saja. Contohnya gulma-gulma, terus apa Pak Haji? Lupa lagi saya. Ranting kering, daun Ya. kering. Ranting kering juga ini sebagai pupuk teman-teman. Kalau udah kayak gini, udah hancur ya teman-teman. Ini kata Pak Haji, apa namanya yang kayak gini? Riko. Ya, kriko teman-teman. Ini kalau udah lebur kayak gini, ini akar-akar, serabut akar itu pada naik semua. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini akarnya, akar kecil. Ini yang mencari makan itu, yang seperti ini, bukan akar besar, akar kecil teman-teman. Nah, di sekelilingnya banyak teman-teman. Nah, kalau kita korek-korek, kalau bahasa Sunda dikorek-korek teman-teman. Ini akar-akar serabut kecil ini pada naik mencari makan. Kan makannya ini dari ranting-ranting, terus daun-daun yang kering ini dari sisa pruning yang Pak Haji kumpulkan di sekeliling pohonnya. Daun yang membusuk. Ya, daun yang membusuk ini bagus banget kata Pak Haji. Makanya di kebun saya juga terapkan seperti ini. Kita sambil ngopi-ngopi, liatin Pak Haji yang kerja sambil merokok. Enak rasanya ini. Tapi ini salah, harusnya bantu suhu kita itu. Senior kita di alpukat. Insya Allah suatu saat perkebunan di Gunung Manik ini akan kita jadikan objek wisata Kampung Alpukat. Kampung buah alpukat ya. Kampung Buah Alpukat. Mudah-mudahan terrealisasi. Semua hamparan yang ada di sini kita akan tanami alpukat dengan bimbingan dari Bapak Haji. Siap Pak Haji? Siap. Siap Pak Haji, udah siap. Tinggal Pak Haji mah dari bibit udah siap banget. Iya. Terus dari apa namanya? teori juga udah siap. Pembimbingan mudah-mudahan siap Pak Haji. Kalau kita mau gitu sebagai anak muda kata Pak Haji, ayo kita sama-sama. Bareng-bareng, kita sukses bersama pokoknya. Intinya pengen Gunung Manik ini, blok desa ini sejahtera bareng. Jangan jadi penonton. Iya. Nyindirin nih, lagi kerja jangan jadi penonton. Nah, itu udah tahu kamu. Ini calon-calon bunga teman-teman nih.
Kalau calon-calon bunga kayak gini teman-teman nih, ini terus ini udah kelihatan nih calon bunganya nih. Agak capek ya. Nggak apa-apa lah, sampai di awal. Enak di akhir. Pokoknya nanti kita 3 sampai 5 tahun ke depan tinggal menikmati hasil Pak Haji ya. Jangan 3-2 tahun. 2 tahun targetnya Pak Haji. Tahun depan mulai ya. Tahun Ya kan, ya kan 3 tahun ke sana kan udah pasti produktif tuh. Udah pasti produktif. Jadi ya nggak salah juga kan. Iya. 2 tahun atau 1 tahun 2 tahun ke depan kita mulai kelihatan hasil. Betul Pak. Dan 3 tahun sampai 5 tahun kita udah benar-benar menikmati. Nah itu. Ini di 1 tahun pertama baru muncul bunga. Nanti di tahun berikutnya udah produksi. Ini kan baru belajar. Itu kan contohnya gitu aja. Waktu itu muncul 1 atau 2 pucuk ya bunga. Sekarang semua, itu semua. Cuman nggak kelihatan itu karena bareng sama pucuk keluar pucuk muda itu. Cuman itu kalau dilihat secara detail udah segede-gede kelereng. Iya, di atasnya juga tuh banyak ya. Iya. Yang itu, yang ini juga sama. Yang itu varietasnya apa Pak Haji? Ini macam-macam. Oh itu sambungannya banyak varietas berarti ya? Bukan hanya 1, satu varietas. 2, 3, 4, 5. Yang Dari udah satu- bunga itu 5. Dari satu pohon itu? Iya. Beda-beda varietas? Iya. Iya. 5 macam. Itulah luar biasanya Yang itu Pak Haji 3. berani mencoba untuk mengembangkan ya apa namanya sistem mode apa itu Pak Haji? Top working itu. Top working dengan bermacam-macam jenis varietas dalam satu pohon. Luar biasa. Kita kan nanti ngambil yang paling bagus. Iya. Kita buatkan indukan. Yang bagus kita Kembangkan. Iya, Kembangkan. kembangkan. Gitu. Nah, harus berani mencoba. Iya. Apalagi ini yang muda-muda. Harus berani mencoba. Iya. Hmm, Terjun langsung ke lapangan. siap. Jangan dijadikan kendala apapun. Contohnya lahan, waktu. Insya Allah, waktu juga pasti ada kalau kita sempatkan. Saya aja tadi cuma punya lahan segini-gininya. Tapi sekarang ada lagi. Insya Allah kira-kira 3.000 meter saya mau tanami lagi. Luar biasa. 3.000 meter kata Pak Haji, jarak 5 kali 5 yang mau diterapkan ya? Iya. Berarti kira-kira berapa pohon Pak Haji? Kurang tahu ya. 150 masuk ya? 3.000 meter 7. 3 dibagi 5, 150. 150-an ya? Ya paling enggak 100 lah. Paling enggak 100. Kita nanamnya nanti mau nanam biji aja. Ya, supaya kuat ya? Kuat, lebih kuat. Kita nanam biji 4 atau 5 gitu. Mana yang paling gede itu yang diambil. Satu lubang. Nggak dijajarkan aja. Jadi kita minta nanti kalau misalnya yang gede duluan kita sambung. Ininya sambungin nanti. Yang 3-nya itu. Enakan kayak gitu. Makanya sama ya khususnya orang sini, orang Gunung Manik lah, yang mau ikuti jejak saya, insya Allah saya istilahnya beri pengertian, Bimbingan lah. iya bimbingan gitu, bimbingan. Gitu. Kalau misalnya toh nanti istilahnya hitung-hitungan, ya udah pasti ada kalau hitung-hitungan, namanya kerja gitu. Tapi itu nggak terlalu beresiko. Kalau kita misalnya beli bibit langsung belum tentu hidup. Ya. Kalau kita ngurusnya nggak selektif. Saya aja di sini 24 yang ditanam, yang hidup paling 20-an, 5 mati. 20-an ya yang hidup. Itu Yang 5 bibit dari beli. Bibit saya buat sendiri Oh, buat sendiri. di istilahnya di iya disambung di polybag itu di tempat pembibitan. Padahal bagus-bagus itu. Jadi gini Pak Haji, biasanya kalau umpamanya 20, 25 mungkin kalau 5 mati itu
wajar. Wajar, wajar. Setiap petani kebun juga begitu. Begitu. Tapi itu berjalannya waktu kita ganti lagi, belajar dari pengalaman. Nah, itu. Contohnya seperti ini aja. Yang udah ngetop Pak Eplin Sirait. Berapa ratus yang ditanam. Gitu. Mungkin 200 atau 300 atau 400 yang hidup 30. Itu uang perdana banget ya. Iya, itu. Coba aja buka YouTube-nya. Pengakuan dia itu. 300, 400 yang ditanam 1 hektar itu. Yang hidup 30, berapa persen itu yang hidup? Oh, ya cuma 10% berarti. Iya. Berarti kalau tadi Pak Haji tanam 24 mati 4 ya itu berarti luar biasa Pak Haji. Tapi kalau kebanyakan orang kampung itu pengennya satu nanam ya hidup. Ya hidup. Ya itu. Memang bukan kebanyakan orang kampung tapi hampir semua orang kayak gitu. Ya. Makanya kita akali sekarang nanam biji. Kira-kira udah 1 tahun kita sambung. Itu udah nggak langsung. rentan. Iya, iya. Berarti udah kuat penyakit, duluan ya. Udah kuat. Berbeda dengan kita disambung di media Iya. persemaian. Nah ini, Ya. Itu saya kan ada yang sambung di sini. rentan ya. Contoh ini, disambung di sini tuh. Padahal belum 1 tahun, disambung di sini tuh. Semuanya bagus-bagus. Tuh, disambung di sini. Sebelah sana ini. Nah, ini mau saya jadikan kaki tadinya. Itu dari sambung. Iya, udah disambung ini. Ini Itu sambungan. dari biji itu. Iya, dari biji ini. Produksi itu. Bukan ini. Sebenarnya asli dari Gunung Manik, tapi non biji nih. Nggak ada bijinya. Rencananya ini mau dijadikan kaki. Rencananya, iya. Tapi Cuman terlalu tinggi, kita coba sambung. Ah. Ternyata lebih bagus. Ini baru berapa bulan ini? Belum ada 3 bulan ini. nanti ke depannya yang ini yang di bawahnya Udah biarin aja lah. Seiring berjalannya waktu, Sambung lagi sini juga boleh ya. boleh gitu. Tapi ini mau dijadikan ke sini. Iya, iya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh tuh. Yang dirontokkan daunnya itu. Malah Yang ini ini? paling gede ini tadinya. Yang ini. Dirontokkan daunnya. Malah kayak gitu. Kurus ya? Kurus. Coba ini kalau dirontokkan. Kurus pasti. Makanya ini jangan sampai hilang daunnya. Biar jatuh dengan sendirinya. Tuh yang sambung di lahan tuh. Baru jadi. Oh, Bagus. itu yang dulu sempat kita videokan ya. Udah jadi cuman kena ulet atasnya. Nah, Ada Pak Haji 2 bulan belum? ya 2 bulanan. 2 bulanan ya. Udah jadi sebenarnya, cuman kena ulet atasnya tuh. Jadi lagi dari pinggir-pinggirnya. Ya teman-teman nih contoh yang dulu sempat kita videokan waktu penyambungan di lahan Yang gagal tuh. yang gagal, kita review lagi. Sekarang ini alhamdulillah ini udah jadi teman-teman. Nah, ulet pasti ada tuh. Iya. Tapi kalau ini kalau disemprot Pak Haji hilang semua nih. Nggak apa-apa lah, biarin. Tapi kalau masih tunas muda gini cepat perkembangannya Pak Haji. Iya pasti. Apalagi ini ditambahin kaki. Ini rencananya mau 3 yang diambil. Yang ini dibuang. Cuman sekarang biarin aja dulu. Paling besar ini. Iya, 3 yang diambil ini. Ini insya Allah hidup soalnya ini kenapa? Ini Udah itu, ininya juga udah kelihatan udah pasti hidup. sangat Gede ininya juga. Kalau yang susah hidupnya kecil pasti ininya. Batangnya. Terubusnya ini. Ini hidup sehat ini kayak sehat. Sehat. Walaupun kena ulet kita itu bertahan. Tuh yang sambung ini baru berapa hari tuh. Iya, disambung lagi. sama jenis apa tuh? Itu mustika. Pejambon itu, dari Pejambon Kuningan. Rencananya ini kan mau masuk sini. Ini juga ke sini. Sambung di lahan tuh nggak riskan. Ini enaknya teman-teman. Kalau sambung di lahan
pertumbuhan lebih cepat, yang kedua enggak stres teman-teman. Iya, Daun Betul. tetap sehat, segar-segar, batang lebih besar. iya. Contohnya, Bang. Batang hijau, besar, terus tumbuh sehat. Oke teman-teman, kita akhiri dulu episode kali ini. Mungkin kita akan berlanjut lagi di bagian ketiga teman-teman. Saya Indah Ahmad bareng Pak Haji, terus di kesempatan kali ini udah di episode sebelumnya sama yang sekarang ditemani sama Pak Kusninat. Beliau mitra dari PTBS, berkunjung langsung ke kebun kami yang berlokasi di Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Terima kasih buat waktunya, buat Pak Haji, Pak Kusdinar. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.